Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di praktikum kali ini kita akan membahas mengenai exercise 3 untuk activity pertama. Di mana untuk tujuan dari praktikum ini teman-teman bisa membacanya sendiri, ada juga di penuntun, begitupun dengan introduction-nya. Kemudian nanti untuk pre-lab quiz teman-teman bisa menjawab 1-4 halaman ini. Kemudian setelah itu kita melaju ke eksperimen dengan cara memencet continue. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa ukuran dari neuron itu memiliki panjang sekitar 5-10 nanomikro dengan lebar yaitu 0,5 nanomikro. Kemudian langkah pertama dalam praktikum ini, pertama itu kita harus melihat bahwa untuk konsentrasi K+ itu sekitar 5 mm, kemudian konsentrasi Na+ itu sekitar 150 mm. Ini merupakan kadar normal dari bagian konsentrasi ekstraseluler yang kita miliki. Kemudian yang pertama itu kita pencet bagian kontrol. Setelah kita mencet bagian kontrol, kita mencet angka 1 pada layar. Kemudian kita melihat hasilnya di osiloskop. Kemudian setelah itu kita melakukan record data. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasilnya pada bagian record data. Kemudian setelah itu kita mencet angka 2. Kemudian kita juga melihat hasilnya pada osiloskop. Kemudian kita mencet record data kembali. Setelah itu kita menjawab pertanyaan, kita mencet negatif, submit. Kemudian selanjutnya itu kita mencet angka 3. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan record data kembali. Kemudian klik position 4. Kita menekan angka 4 pada layar. Kemudian setelah itu kita mengamati hasil dari di osiloskop. Kemudian kita mencet record data. Kemudian kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditampilkan. Kemudian selanjutnya itu kita menginginkan cairan yang ada di sini itu merupakan cairan yang tinggi kalium, ion kaliumnya. Maka dari itu kita dari yang semulanya itu 5 dinaikkan 5 kali lipat menjadi 25. Sedangkan ion Na+-nya itu yang awalnya 150 diturunkan menjadi 150. Kemudian yang pertama itu kita menekan pada cairan yang memiliki ion K+ yang tinggi. Agar menurunkan ion K+-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan record data. Setelah itu kita melihat hasil pada osiloskop. Kemudian kita mencet angka 3. Nah, kita lihat pada tabel ini terjadi peninggian. Kemudian setelah itu kita memencet kembali record data. Kemudian setelah itu kita memencet posisi pertama. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Kemudian kembali kita mencet record data. Dan begitupun seterusnya kita mencet angka 2 kembali setelah kita melakukan record data dan melihat bagian osiloskop. Kemudian setelah itu kita melihat record data kembali. Nah, setelah itu kita memencet bagian dari cairan kontrol untuk melihat
untuk membersihkan dari ion K+-nya. Kemudian setelah itu kita memencet ion Na+-nya, ion low Na+-nya. Nah, kemudian setelah itu kita memencet kembali record data. Kemudian setelah kita memencet record data, kembali kita memencet angka pertama untuk melihat pada bagian bagan. Kita lihat terjadi peninggian kembali. Setelah itu kita kembali memencet record data. Kemudian kita mencet angka 3 pada micro manipulator controller. Kemudian setelah itu kita kembali memencet record data. Dan yang terakhir itu kita memencet angka 4 pada micro manipulator controller. Terjadi penurunan kembali. Setelah itu kita mencet record data. Nah, untuk pertanyaan semua teman-teman bisa menjawabnya. Kemudian setelah tadi maka praktikum untuk aktiviti pertama itu sudah selesai. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan mengenai praktikum ini akan dijelaskan oleh masing-masing asistennya. Kemudian untuk pos silahkan dikerja. Kemudian review sheet, kita mencet continue. Mungkin juga silahkan nanti dikerja untuk review sheet-nya. Kemudian terakhir itu lab report. Kemudian kita save dalam PDF dengan kelompok nama ini. Sekian untuk penjelasan aktiviti pertama, khususnya untuk exercise 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.